Halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube-nya Mika. Nah teman-teman, topik hari ini kita akan bicara sesuatu yang menarik. Apakah teman-teman merasakan kadang-kadang ketika bekerja merasakan, aduh mas aku lemas banget. Ketika teman-teman beraktivitas, aduh Kak Mika aku tidak merasakan apapun. Atau ketika teman-teman melakukan aktivitas pekerjaan, berinteraksi dan lain macam sebagainya, ada banyak dinamika di sana tapi teman-teman merasa kosong. Nah, ayo teman-teman kita sama-sama dengarkan topik yang hari ini, karena hari ini Kak Mika akan membahas tentang zombie employee. Zombie employee. Hah? Emang di tempat kerja atau di kantor ada zombie? Nah, kita obrolin tanda-tanda zombie employee di tempat kerja, baik dari kita maupun organisasi. Ikuti video ini dan jangan sampai ketinggalan. Oke. Halo teman-teman semua, YouTube-nya Mika. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam untuk semua teman-teman yang saat ini mendengarkan dan yang saat ini mau bertumbuh dan belajar bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng tentang psikologi industri organisasi, tentang mental health, dan juga tentang stress management yang tidak secara spesifik membahas stres, tapi bagaimana kita memanage stresnya. Nah, topik hari ini kita bicara tentang zombie employee. Kak Mika, zombie employee ini istilah baru yang mungkin baru kita dengar. Padahal zombie employee ini sendiri teman-teman sudah dibahas sudah lama. Saya mengenal zombie employee ini ketika saya mengikuti studi S3. Ketika saya membaca jurnal, ketika saya membaca beberapa literatur ataupun buku sejak tahun 2002 hingga 2006, istilah zombie employee ini sendiri sudah muncul. Dan di tahun 2010 pernah masuk di Harvard Business Review tentang zombie employee. Nah, yuk sama-sama hari ini kita bahas apa sih tanda-tandanya zombie employee itu sendiri. Memang kalau biasanya kita nonton film ya teman-teman, dan saya suka sekali nonton Walking Dead ya. Saya pikir wah zombie itu dia benar-benar ketika dia infected, dia benar-benar terinfeksi dan dia menjadi zombie, maka dia tidak melihat dan mempertimbangkan apapun di sekitarnya. Asalkan di situ ada daging atau di situ ada orang hidup, dia akan lari. Dia akan terus berlari dan mengejar korbannya atau tubuh yang hidup itu. Nah, ketika berbicara zombie employee, sebenarnya ini adalah pengistilahan saja, tapi bukan zombie sesungguhnya. Tapi ada tanda-tanda yang diidentifikasi sebagai zombie employee. Nah, sama-sama yuk kita cek diri kita, apakah kita termasuk di dalam zombie employee ini. Nah, langsung saja, ketika kita bicara, apa sih Kak Mika pengertian dari zombie employee itu sendiri? Jadi zombie employee itu teman-teman, seseorang yang secara fisik ada di kantor, namun secara mental atau psikologis ya, dia absen atau check out. Jadi kita ada di kantor, kita hadir di kantor, kita melakukan aktivitas di kantor. Hari ke hari kita selalu ada di kantor, bahkan berinteraksi dengan teman-teman di sekitar kita, dengan atasan, dengan subordinate atau who is the next customer kita. Kita hadir di situ, tapi jiwa kita nggak di situ. Tapi hati kita nggak di situ. Tapi secara psikologis kita absen, kita check out, kita tidak ada di dalam dimensi itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mengalami dan mungkin memikirkan ya beberapa saat, Kak Mika aku kayaknya ada di situasi seperti itu deh Kak Mika. Aku ada di kantor, tapi nggak tahu jiwanya melayang kemana. Tapi nggak tahu hatinya kemana. Tapi nggak tahu tujuannya kemana. Tapi nggak tahu, serasa ya tidak merasakan apapun. Dan saya hanya jalanin itu saja. Nah teman-teman, kita sudah mendapatkan gambaran sekilas. Walaupun mungkin nggak akan habis di satu video ini teman-teman, tapi saya coba padatkan bahwa ketika secara fisik kita ada di tempat kerja, kita ada di kantor, kita beraktivitas, namun ini kata kuncinya ya, secara mental atau psikis kita absen atau kita tidak ada di sana,
maka ini termasuk di dalam pengistilahan zombie employee. Nah, apa saja tandanya? Saya sudah membuat beberapa catatan ya dari beberapa literatur, beberapa sumber, termasuk yang saya alami sendiri. Dalam arti kata, saya mengamati beberapa aktivitas di organisasi, di industri yang sering terjadi pada karyawan pada umumnya, pada kebanyakan karyawan ketika mereka bekerja atau berinteraksi di organisasi. Saya mencatat ada 6 teman-teman, dan kita coba bahas satu persatu. Semoga 6 ini bisa memberikan inspirasi baru untuk teman-teman bahwa oh, aku harus manage ini segera. Karena kalau saya tidak segera tangani, maka ini akan berbahaya ketika saya bekerja, berbahaya bagi organisasi, dan berbahaya juga bagi diri kita sendiri. Oke, yuk langsung saja 6 tanda bahwa kita zombie employee. Nomor satu tanda kita zombie employee adalah kita kehilangan waktu tidur. Nah, nomor 1, kita kehilangan waktu tidur. Rasanya tidur itu nggak cukup, Kak Mika. Masuk pagi, ngerjain siang, sampai sore, ngerjain terus. Aduh, sudah malam, nggak sadar. Udah jam 11 malam, setengah 12 malam. Kita baru menyadari saat itu bahwa ada kebutuhan kita penting untuk tidur. Namun secara pikiran kita masih berpikir bahwa aku mesti ngerjain ini, aku masih harus kerjain ini, aku masih harus kerjain ini. Wah, ini kalau aku tidur, sehingga kita berhitung-hitung pada waktu tidur kita, teman-teman. Sehingga kalau aku tidur, kalau aku tidur seperti normalnya 8 jam orang tidur, atau 7 jam, atau 6 jam lah. Normalnya orang tidur, gak cukup ini. Aku mesti bangun subuh-subuh, mengerjakan kembali. Aku mesti tidur hanya 2 jam saja. Aku mesti tidur hanya bahkan 1 jam saja. Saya harus tidur sejenak, ya hanya untuk memenuhi kebutuhan aspek tidur bagi fisik saya atau kesehatan saya. Namun sesudah 1 jam, saya harus segera bangun dan memulai aktivitas untuk mengerjakan kembali. Kalau teman-teman merasakan yang nomor 1, teman-teman kehilangan waktu tidur, atau jam tidur, atau tidur tidak cukup, merasa tidak cukup, maka teman-teman perlu mewaspadai. Karena ini adalah nomor 1 untuk zombie employee. Oke, lanjut ya. Karena ada 6, saya coba pendek-pendek teman-teman, supaya 6-nya bisa ter-wrap up dengan baik. Nomor 2 zombie employee. Nomor 2 tandanya adalah ketika kita berangkat ke kantor, itu rasanya berat banget. Ini adalah tanda kita zombie employee. Jadi berangkat ke kantor dengan berat. Waduh, hari Senin. Ini hari Senin ya? Waduh, sudah jam 7. Aku mesti berangkat. Aduh, males banget. Rasanya badan tidak kompromi untuk diajak bangun dan untuk diajak berangkat ke kantor, untuk diajak beraktivitas ke kantor. Antusiasmenya, indeksnya turun bebas, dan rasa berat hatinya naik dengan sangat progresif. Kita rasanya sangat berat sekali untuk berangkat ke kantor. Misalnya di hari Senin, kita mau berangkat, aduh malas banget untuk ke kantor dan lain macam sebagainya. Atau misalkan tidak hanya hari Senin, ketika kita benar-benar masuk di dalam konsep ini, atau katakan infected, kita terinfeksi menjadi zombie employee ini, setiap hari kita rasanya untuk bangun itu malasnya luar biasa, di dalam pikiran ataupun desakan di dalam hati kita. Nah, teman-teman, di nomor 2 ini akan sangat terasa hari ke hari menjadi sangat berat, bahkan untuk berangkat ke tempat kerja kita, ke tempat kita beraktivitas, ke tempat di mana kita bernaung di dalam organisasi tersebut. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa berangkat ke kantor itu berat banget, dan pikiran rasanya tidak nyaman, hati bahkan gundah gulana, merasakan banyaknya emosi di dalam, maka ini masuk di dalam nomor 2, tanda-tanda teman-teman sudah masuk di dalam zombie employee. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 tanda-tanda zombie employee. Nomor 3, kita mati rasa di kantor. Nah, teman-teman, siapa yang mengalami ini? Kak Mika, aku udah benar-benar nggak tahu deh. Saya di kantor, saya beraktivitas, saya berdinamika dengan mereka, tapi rasanya udah mati. Apa maksudnya rasanya mati? Rasa mati di sini maksudnya adalah dimarahin. Biasa aja,
Atau bahkan sudah biasanya pun digeneralisasikan di dalam diri kita bahwa nggak ngefek lah, kita kerja ya kerja aja, kita jalanin aja, karena kita memang butuh pendapatannya, kita butuh untuk hidup, kita butuh untuk bekerja, ya sudah, kita abaikan rasa kita abaikan tujuan kita abaikan pikiran kita, bahkan kita abaikan fisik kita. Yang penting jalani saja. Nah, teman-teman, ketika dimarahin, terus-menerus dimarahin, rasanya itu sudah tidak muncul, tidak ada reaksi di sana. Atau bahkan ketika diapresiasi sekalipun, dipuji atau diapresiasi, nggak ada rasa sama sekali. Kamu keren banget loh pekerjaanmu, hasilmu itu sudah didengar board of director misalkan. Dan itu mendapatkan pujian banyak, mendapatkan apresiasi. Ya Pak, oke Pak, thank you Pak. Sudah Pak? Oke Pak, sudah ya? Oke, izin Pak pulang dulu ya. Mari Pak, saya pulang. Lihat ya teman-teman ya, di nomor 3, mati rasa di kantor. Jadi tidak hanya dimarahin, bahkan diapresiasi atau dipuji pun, di sana tidak ada muncul rasa ya sebagai reaksi bahwa dia marah, berarti dia sedih. Ketika dia dipuji, berarti dia bangga atau senang. Jadi ketika dia masuk, dia hanya mengikuti aktivitas itu, jam kerja, dia masuk, selesai pulang, dan sesudah itu, ya sudah, saya di tempat, di rumah, atau mungkin ngobrol dengan teman, dan besoknya menjadi berat hati lagi yang nomor 2, ketika akan berangkat, ya besok berangkat kerja lagi ya, besok berangkat ke kantor lagi ya, aku ketemu orang itu lagi ya, aku aktivitas ini lagi ya, dan tidak sadar teman-teman sudah masuk ke tanda yang nomor 3, yaitu mati rasa di kantor, tanda-tanda bahwa kita zombie employee. Lanjut ya teman-teman ya, nomor 4, kita tanda-tanda zombie employee. Nomor 4, kerja dengan lelah tapi nggak happy. Nomor 4 adalah kerja dengan lelah tapi tak happy. Apa maksudnya Kak Mika? Jadi kita sudah kerja dari pagi, dari siang sampai sore, kita kerja larut malam, kita kerja terus berjibaku, kita kerja terus-menerus hingga kita mencapai satu stase atau satu level yang kita sebut dengan lelah. Dan ketika kita sudah melakukan itu sepanjang perjalanan, teman-teman yang disebut dengan nggak happy itu bukan hanya di endingnya, tapi ketika awal melakukannya sudah tidak happy, selama perjalanannya tidak happy, hingga sampai di akhir ujungnya pun merasakan tidak happy. Teman-teman semua yang mendengarkan video hari ini, ketika kita ada di proses itu, ada di stase itu, ada di cycle itu, ada di fase itu, dari awal perjalanan hingga sampai di akhirnya, kita tidak merasakan tidak bahagia atau not happy, maka teman-teman sudah masuk ke nomor yang 4. Nomor 4 itu adalah tanda-tanda kita adalah zombie employee, adalah kerja dengan lelah tapi nggak happy. Nah, teman-teman jangan khawatir. Nanti setelah saya membahas 6 ini, teman-teman pasti akan banyak pertanyaan, apa sih resikonya Kak Mika bagi saya sendiri sebagai karyawan atau pekerja dan bagi organisasi, resiko ketika ada zombie employee. Dan apa sih bagaimana cara kita manage supaya kita tidak menjadi zombie employee bagi organisasi maupun bagi karyawan. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Jadi nomor 4, kita kerja dengan lelah tapi tidak happy. Kalau teman-teman merasakan ini, berarti teman-teman masuk di dalam tanda-tanda zombie employee. Lanjut, nomor 5. Nomor 5. Tanda-tanda kita zombie employee. Kita stres di semua pekerjaan, sekalipun mudah pekerjaannya. Sekali lagi, di nomor 5 adalah kita stres banget, kita stres di semua pekerjaan, sekalipun pekerjaan tersebut mudah. Jadi, ayo coba silakan ini, tolong dicatetin ya, catetin atas sampai ke bawah, Excel-nya sudah ada, sistemnya udah ada, tinggal catetin aja, masukin. Jadi masukin dari atas sampai ke bawah. Oke, yuk silakan kerjakan. Aduh, aku udah rasanya panik, rasanya hektik, aduh rasanya nggak cukup waktu, aduh rasanya aku harus ngerjain bagaimana, aku harus mulai dari mana, aduh stres, kepalaku rasanya mau pecah.
rasanya saya benar-benar gak tahan dengan pekerjaan ini. Rasanya saya benar-benar ingin mual, merasakan mual. Atau saya benar-benar ingin ngomel-ngomel. Atau saya benar-benar ingin rasanya meledak. Segala sesuatu rasanya ingin segera cepat selesai sebelum waktunya. Padahal itu masih jam 8 pagi. Kita pulang masih mungkin jam 5 sore, jam 6 sore, atau jam 4 sore. Tapi itu masih jam 8 pagi, tapi rasanya kepala kita ingin meledak. Padahal pekerjaannya adalah, misalkan itu hanya mencatat. Tapi mencatat jumlahnya banyak, misalkan ya teman-teman ya. Artinya teman-teman hatinya tidak ada di situ. Atau misalkan teman-teman diminta untuk berkoordinasi dengan departemen lain, dengan divisi lain, dengan organisasi lain atau divisi lain. Rasanya kita sudah tertekan, sangat tertekan, bahkan kita melihat tugas itu adalah ancaman dalam diri kita. Nah, teman-teman, di nomor 5, ketika teman-teman merasakan stres di semua pekerjaan, sekalipun itu pekerjaan mudah ini ukurannya berbeda-beda ya teman-teman ya. Mudah buat Kak Mika belum tentu mudah buat teman-teman. Mudah buat teman-teman belum tentu mudah buat Kak Mika. Artinya mudah ini sangat ditentukan subjektivitas dari kemampuan kita, yaitu diri kita, kompetensi kita, dan pengalaman yang kita miliki dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi kita bisa mengatakan mudah ketika kita sudah memiliki 3 itu. Kita memiliki pengalaman di situ, kita mengerjakan itu terus-menerus, artinya kita mahir di sana, punya jam terbang, kita punya kompetensinya, keahliannya, dan kita juga memiliki prestasi-prestasi, hasil-hasil yang nyata dalam mengerjakan pekerjaan itu. Maka ketika kita punya ketiganya, maka sebenarnya pekerjaan itu sudah menjadi pekerjaan yang mudah untuk dilakukan karena teman-teman punya 3 hal tersebut yang tadi saya sebutkan. Nah, ketika masuk dalam kriteria tersebut, itu mudah, sebenarnya mudah banget. Tapi ketika diberikan, itu menjadi stressful banget, menjadi tekanan banget, menjadi berat sekali, menjadi ancaman sekali. Dan kita benar-benar ketika melakukan pekerjaan itu, kita merasa stres dan kita merasa bahwa, aduh, pekerjaan ini rasanya aku pengen taruh aja, kepalaku rasanya ingin meledak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika teman-teman merasakan ini, maka teman-teman masuk ke tanda nomor 5, yaitu stres di semua pekerjaan, sekalipun pekerjaan itu mudah. Itu ya teman-teman ya. Dan nomor terakhir, nomor 6. Terakhir, nomor 6. Nomor 6 ini sangat kental ya, sangat kental dengan dalam kehidupan normal ketika kita berorganisasi, atau kita menjadi karyawan, atau kita bekerja. Nomor 6 adalah lack of engagement. Artinya apa lack of engagement? Nggak diapresiasi apapun. Tidak diapresiasi apapun sehingga kita menjadi antipati ketika kita mengerjakannya. Nah, kalau sebelumnya tadi kita sempat bicara mati rasa, kalau mati rasa itu teman-teman distimulasi apapun, itu nggak ada reaksi. Jadi mati rasanya di sini. Distimulasi apapun, tidak ada reaksi. Mati rasa. Nah, kalau yang di nomor 6 ini, rasanya belum benar-benar mati, tapi ada lack of engagement di dalam organisasi tersebut, maupun dalam ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Aduh, aku sudah melakukan pekerjaan ini, aku sudah mencapai target, aku sudah melakukan banyak hal, tapi tidak diapresiasi sekalipun. Bahkan, ya, terus aku ngerjain buat apa ya? Terus buat apa saya punya KPI, Key Performance Indicator? Buat apa saya punya activity plan misalkan? Buat apa saya melakukan A? Buat apa saya melakukan B? Buat apa saya melakukan C? Dan seterusnya, dan seterusnya. Di situ ada lack of engagement. Dan lack of engagement ini terjadi karena tidak adanya apresiasi apapun ketika dia melakukan pekerjaan sesuatu. Maka teman-teman sudah mulai menarik sebuah kesimpulan bahwa ya wes ben, ya sudah. Ya kalau gitu ya sudah, jalanin aja, mengalir aja, nggak usah lebih-lebih, nggak usah berprestasi, tidak usah berinovasi, tidak usah berkreasi atau berkreativitas. Aku akan menjadi diriku sendiri apa adanya di tempat kerja. Ya inilah diriku. Maka teman-teman masuk di nomor 6, yaitu tanda-tanda teman-teman mengalami atau ada dalam situasi zombie employee. Oke teman-teman, itu video hari ini tentang 6 tanda apakah kita zombie employee atau tidak. Dan bagi organisasi yang melihat video ini juga bisa mengidentifikasi apakah ini zombie employee atau tidak. Dalam hal ini adalah karyawan
yang ada di organisasi. Ingat teman-teman, video ini saya buat untuk memberikan gambaran bahwa zombie employee harus di-manage karena zombie employee akan memiliki atau akan memberikan dampak resiko yang signifikan, baik di karyawan itu sendiri maupun di organisasi. Oke, itu aja teman-teman. 6 tanda zombie employee. Minggu depan kita masih akan bahas tentang bahaya resiko zombie employee di organisasi dan di karyawan itu sendiri. Dan di video berikutnya lagi, video yang ketiga, kita akan ngobrol tentang bagaimana manage zombie employee di organisasi maupun kita sebagai karyawan. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa ini masih pandemi, gunakan masker, jaga jarak, dan jaga pikiran kita. Dan pastikan kita selalu sehat, bahagia, dan kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Oke, terima kasih teman-teman. See you guys.